Bab 694. Klutang merasa dilema. Jinwoo pernah mengalami banyak hal. Namun dia belum pernah melihat hal seperti itu. Menangkap peluru hanya dengan satu tangan. Apakah itu manusia? Keringat dingin terus mengalir dari dahinya. Yina yang berada di sebelah Kingston Jiang melirik Kingston Jiang lagi, bola matanya berputar, tidak tahu apa lagi yang sedang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, Jinwoo merespons. Dia menatap Kingston Jiang seolah melihat iblis, dan seluruh tubuhnya langsung bergidik. Pada saat ini, dia tidak berani lalai, dia berkata dengan hormat, "Jiang, Tuan Jiang, siapa yang ingin Anda selidiki?" Kingston Jiang mengeluarkan foto Eureka Kai, meletakkannya di atas meja, mendorongnya dengan pelan, dan berkata, "Orang ini, namanya Eureka Kai, dia adalah orang negara Dasa. Dia datang ke Eropa 2 bulan lalu dan ditangkap sebuah negara kecil bernama Simeng di perbatasan Daing. Sekarang keberadaannya tidak diketahui. Aku akan menyuruh orang untuk menyelidikinya sekarang." Jinwoo sangat ketakutan, hingga bahkan berbicara pun tergagap. "Ya." Kingston Jiang mengangguk dengan pelan dan berkata, "Aku akan memberimu waktu 1 hari. Cari tahu seluk-beluk masalah ini. Jika tidak, kamu tidak perlu lagi hidup di dunia ini." Selesai bicara, Kingston Jiang berbalik dan pergi. Yina dan Bloody mengikutinya dari belakang. Setelah mereka pergi, Jinwoo langsung terduduk lumpuh di sofa. "Ya Tuhan, siapa orang ini sebenarnya?" Jinwoo benar-benar tidak paham, ternyata di dunia ini masih ada orang yang bisa menangkap peluru. Di luar, Yina mengikuti Kingston Jiang dari belakang, dan terus berbicara tanpa henti. "Kingston Jiang, sebenarnya seberapa hebat kamu? Aku pernah mendengar dari para ksatria keluarga bahwa ada master kuno di negara Dasa, dan master kuno ini juga dibagi menjadi beberapa level. Sepertinya tingkat pertama adalah yang terendah, dan tingkat 9 adalah yang tertinggi. Kamu tingkat keberapa?" "Hei, jangan tidak bicara. Jawab aku." Mengenai pertanyaan Yina, Kingston Jiang sama sekali tidak menjawabnya. Dia sedang memikirkan sesuatu, memikirkan hal tentang Eureka Kai. Jika Eureka Kai hanya ditangkap oleh beberapa orang biasa, maka Jinwoo pasti bisa menyelidikinya. Jika bukan, jika ia ditangkap oleh beberapa orang yang memiliki kekuatan misterius, maka berdasarkan kemampuan dan cara Jinwoo, dia belum tentu bisa menyelidikinya. "Bos, apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" tanya Bloody yang berada di belakangnya. Kingston Jiang berpikir sejenak dan berkata, "Sementara tinggal di Wuta dulu selama sehari, menunggu kabar dari Jinwoo. Jika tidak mendapat berita, kita pikirkan lagi cara lain." "Ya." Bloody mengangguk dan berkata, "Aku akan segera memesan kamar." Setelah Kingston Jiang bertemu Jinwoo, dia tinggal daerah sekitar. Saat ini, di kota Jingdu. Setelah Klutang kembali ke kota Jingdu, ia terus melakukan pengobatan, menghilangkan hawa dingin dari tubuhnya. Tapi hawa dingin ini sangat gila, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, sama sekali tidak bisa menghilangkannya. Di kamar, Klutang duduk bersila di tempat tidur, saat ini wajahnya sedikit pucat, dan tampak tidak sehat. Tapak spiritual hitam yang mengerikan. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa ilmu spiritual hitam ini sangat menakutkan, jadi dia tidak melatihnya. Sandy Chen menggunakan tapak spiritual hitam yang menakutkan, ini membawakan masalah besar untuknya. Pada saat ini, ponselnya yang berada di samping berdering. Dia menyelesaikan pelatihannya, mengangkat ponsel dan menyadari bahwa itu adalah telepon dari Winona Jiang. Dia menjawab telepon dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kenapa? Ada urusan apa?" Suara Winona Jiang terdengar dari ujung telepon, "Bagaimana cederamu?" "Bukan urusanmu. Aku di luar, ada yang ingin aku katakan padamu, kamu keluar dan buka pintu." Klutang menutup telepon dan berdiri. Ketika berdiri, dia merasakan rasa sakit yang sangat besar, dia memegang dadanya dengan ekspresi kesakitan. Setelah beberapa detik, rasa sakitnya sedikit berkurang. Dia berjalan keluar dari si Heyuan,
dan membuka pintu si Heyuan. Di luar pintu berdiri seorang wanita ramping dan cantik dengan rambut coklat panjang diikat ekor kuda, auranya memancarkan keremajaan. Dia membawa obat di tangannya. Klutang melirik Winona Jiang sejenak dan berkata dengan datar, "Masuk." Winona Jiang maju, dan mengikuti Klutang hingga ke ruang tamu. Dia meletakkan obat di tangannya di atas meja dan berkata, "Ini adalah obat yang diracik oleh seorang senior keluarga Jiang. Ini memiliki efek yang sangat baik pada pengobatan cedera dalam." Dia juga mengeluarkan sebuah botol putih kecil dan menyerahkannya padanya. "Ini adalah obat yang aku ambil dari paviliun obat keluarga. Ini diracik khusus untuk mengobati cedera dalam. Terima kasih." Raut wajah Klutang yang cemberut sedikit membaik, tetapi ekspresinya masih tidak senang dan tampak menjaga jarak dengan orang. "Obat-obatan ini tidak berguna bagiku. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" Winona Jiang menatap Klutang, raut wajahnya sangat pucat. Ia juga menjadi sedikit khawatir dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Kalau tidak kamu ke Lembah Raja Obat saja." Keterampilan medis Lembah Raja Obat nomor 1 di dunia. Klutang mengangkat tangannya, menyela perkataan Winona Jiang, dan berkata, "Jika ada sesuatu katakan saja, jika tidak silakan pulang, aku ingin mengobati lukaku." Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Winona Jiang berpikir sejenak, ia mengatur bahasa di benaknya, dan kemudian berkata, "Sekarang ada berita dari Eropa, katanya akan mengadakan pertukaran seni bela diri internasional. Kali ini yang menyelenggarakannya adalah keluarga Kai dari negara Daing." Klutang awalnya tampak acuh tak acuh. Setelah mendengar Daing, dia tidak bisa menahan diri menjadi gugup dan bertanya, "Apakah ini berkaitan dengan Kingston Jiang?" Winona Jiang menggelengkan kepalanya, seharusnya tidak ada hubungan dengannya. Klutang menghela nafas lega dan bertanya, "Apa asal-usul keluarga Kai ini?" Winona Jiang berkata, "Setelah aku mengetahui tentang pertukaran seni bela diri internasional ini, aku secara khusus menyelidikinya. Keluarga Kai adalah keluarga terkuat di Daing, dan statusnya di Daing setara dengan keluarga Jiang di negara Dasa. Kali ini keluarga Kai akan memberikan setengah dari kekayaan dan pedang ribuan dewa sebagai hadiah. Siapa saja yang bisa mengalahkan para petarung di pertukaran seni bela diri internasional dan memenangkan juara pertama, maka akan mendapatkan pedang ribuan dewa." Winona Jiang berhenti sejenak dan melirik Klutang. Pedang ribuan dewa adalah kepercayaan para ksatria. Mendapatkan pedang ribuan dewa, dapat mengendalikan para ksatria itu. "Apakah kamu tahu apa itu ksatria?" Klutang menggelengkan kepalanya dengan pelan. Winona Jiang menjelaskan, status ksatria di negara barat setara dengan master kuno di negara Dasa. Mendengar ini, Klutang terkejut. Winona Jiang berdiri dan berkata, "Pertukaran seni bela diri internasional akan diadakan di Gunung Olympus di wilayah negara Daing. Itu akan diadakan 10 hari lagi." Usai bicara, dia berdiri dan pergi. Klutang melihatnya pergi. Setelah Winona Jiang pergi, raut wajah Klutang menjadi serius. Jari-jarinya yang ramping dan putih mengetuk meja, ia bergumam pada dirinya sendiri, "Winona Jiang memberitahu aku berita ini. Apakah dia ingin aku pergi ke Daing untuk berpartisipasi dalam pertukaran seni bela diri internasional ini dan menyuruhku mendapatkan pedang ribuan dewa untuk mengendalikan para ksatria negara barat?" Dia sedikit tidak mengerti maksud Winona Jiang. Namun, pedang ribuan dewa memang sebuah godaan besar. Setelah mendapatkan pedang ribuan dewa, itu setara dengan menjadi bos para ksatria negara barat, sama dengan posisi pemimpin master kuno di negara Dasa. Pada saat itu, dia bisa menguasai para master kuno dan ksatria negara barat. Dengan demikian, kekuatannya akan menjadi nomor 1 di dunia. Jika bisa mengendalikan semuanya, tidak peduli apapun yang ingin dilakukan Kingston Jiang, dia dapat selalu mendukung Kingston Jiang. Memikirkan ini, Klutang tidak bisa menahan batuk. Batuknya ini mengeluarkan banyak darah. Dia mengambil tisu di atas meja dan menyeka darah yang tumpah dari sudut mulutnya, wajahnya yang pucat menjadi serius lagi.
Keadaanku saat ini tidak bisa mendukungku untuk bertarung lagi, aku tidak akan bisa merebut pedang ribuan dewa. Klu Tang menjadi khawatir. Dia tidak ingin melepaskan kesempatan ini, tetapi tubuhnya tidak mengizinkannya. Apa yang harus aku lakukan? Dia merasa dilema. Bersambung.